Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Nur Insani, mahasiswa STIMIK Indragiri semester 4. Baiklah, saya di sini selaku moderator yang akan mewakili teman-teman kelompok saya yang beranggotakan Saudara Andri Irmanto dan Ratna Dewi yang akan mempresentasikan tentang makalah pentingnya motivasi untuk sukses usaha. Baiklah, langsung saja. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Andri Irmanto, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor keberhasilan wirausaha dalam menyelesaikan tugasnya. Semakin besar motivasi, maka semakin besar kesuksesan yang dicapai. Faktor-faktor pendorong disebut juga faktor pendorong kepuasan. Adanya kepuasan akan menambah semangat untuk melaksanakan aktivitas. Menurut Herzberg dalam sebuah buku Rusdiana tahun 2014. Menurut Uno tahun 2008, 3 faktor yang dapat menentukan motivasi dalam berwirausaha yaitu keinginan dan niat memasuki dunia usaha, harapan dan cita-cita menjadi wirausaha, kemudian dorongan lingkungan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi usaha adalah kondisi lingkungan seperti sistem hukum, industri, pasar modal, dan kondisi ekonomi nasional mempengaruhi wirausaha. Tetapi motivasi wirausaha akan mengarahkan tindakan wirausaha pada kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan orang yang diberi motivasi itu menjadi semangat dan giat dalam bekerja serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, komunikasi bisnis. Konsep dasar komunikasi. Filosofi kata komunis dalam makna komunikasi berbeda dengan makna dalam istilah ideologi atau faham tentang ketatanegaraan. Manusia berkomunikasi dengan manusia lain dalam organisasi yang melibatkan komunikasi pribadi, kelompok, hingga massa sekalipun dikarenakan manusia memang membutuhkan komunikasi untuk membangun dan mengembangkan hubungan, jaringan, dan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam konteks yang berbeda-beda. Beberapa ahli komunikasi memiliki definisi sendiri untuk memudahkan setiap orang memaknai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar para ahli menyatakan bahwa komunikasi yaitu merupakan proses yang berlangsung, merupakan pertukaran ide, gagasan, buah pikiran, dan perasaan yang disalurkan, dialihkan, disampaikan, atau ditransfer. Memiliki komponen pengirim dan penerima, melibatkan lisan, tulisan, dan fungsi nonverbal yang unik dan menarik. Terbentuknya makna dan pengertian di antara dua orang atau lebih. Jadi dapat disimpulkan komunikasi bisnis yaitu adalah suatu tindakan pertukaran gagasan, pendapat, instruksi yang mempunyai target tertentu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Andri Irmanto. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi komunikasi yang akan disampaikan oleh Saudari Ratna Dewi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dengan materi fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi secara ritual dapat diwujudkan dalam bentuk kata, kalimat atau perilaku, simbolis, dan segala ritual seperti upacara. Nah, fungsi komunikasi di sini antara lain yaitu satu untuk menyampaikan informasi, kedua untuk sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Kemudian sebagai bentuk interaksi dan
dengan orang lain. Kemudian untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antar pihak satu dengan pihak lainnya. Kemudian, fungsinya lagi sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi secara semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Kemudian fungsinya yaitu untuk dapat mengenal diri sendiri. Kemudian guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Kemudian sebagai hiburan. Misalnya ketika Anda sedang jenuh, kemudian menghubungi teman jauh untuk sekedar mengobrol santai seperti menelpon atau lain sebagainya. Kemudian untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang terakhir adalah untuk mempelajari situasi yang terjadi. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Ratna yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri akan menyampaikan materi tentang karakter wirausaha sukses memotivasi diri sendiri. Jadi seorang wirausaha selain penting memotivasi orang lain, hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah memotivasi diri sendiri, yaitu motivated. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang. Jadi, ketika kita sudah mudah memotivasi diri sendiri, maka tidak akan sulit pula untuk memotivasi, menyalurkan inspirasi kepada orang lain. Selanjutnya yaitu keterkaitan motivasi dengan kepuasan kerja. Menurut Herzberg dalam Robbins 2008, motivasi adalah suatu faktor penyebab kepuasan kerja. Oleh karena itu, memotivasi karyawan sangatlah penting karena motivasi adalah suatu pendorong yang menyebabkan karyawan mendapat semangat untuk melakukan pekerjaan. Walaupun masalah motivasi bukanlah masalah yang sulit, tetapi adanya motivasi yang tepat terhadap karyawan akan mendorong untuk membuat maksimal dalam pekerjaannya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu dengan motivasi kerja yang tinggi, maka dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Karena sebagian besar karyawan mendambakan sesuatu di tempat kerja seperti kedudukan atau kekuasaan. Oleh karena itu, ia akan menganggap bekerja itu lebih produktif dan bersaing secara sehat dengan karyawan lain akan mendapat hasil yang lebih baik. Sehingga karyawan akan termotivasi untuk melakukan tindakan, melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Jadi akan maksimal dalam mencapai visi misi perusahaannya atau mencapai harapan pencapaian suatu perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, motivasi itu sangatlah penting karena dengan motivasi yang maksimal, mulai dari seorang wirausaha kepada pekerjanya, atau jika pekerjanya sudah termotivasi, maka kepuasan kerja itu akan terpenuhi karena pekerjanya, karyawannya dalam melakukan sesuatu itu menjadi semangat dan termotivasi. Selanjutnya yaitu motivasi dengan peningkatan kinerja dan produktivitas. Motivasi kerja seorang tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dapat dicapai dalam pekerjaannya. Perilaku seorang tenaga kerja dapat berubah karena perubahan yang dialaminya secara pribadi. Jalannya perubahan tersebut dapat cepat atau lambat tergantung pada sifat individu yang bersangkutan.
Nah, contoh apa sifat perubahan yang dialami secara pribadi? Setiap manusia itu mempunyai masalah masing-masing. Terdapat masalah pribadi, terkadang setiap orang tidak bisa memisahkan antara masalah pribadi dan masalah kantor. Terkadang tercampur sehingga tergantung lagi pada sifat individu yang bersangkutan. Jika ia dapat menghadapi masalah dan memisahkan masalah antara masalah pribadi dengan pekerjaan, maka pekerjaannya akan tetap berjalan, produktivitasnya akan tetap berjalan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi sangat bermotivasi, sangat berkaitan antara motivasi dengan produktivitas kerja, karena akan mengalami suatu perubahan dengan situasi dan kondisi setempat, maka kita harus kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Dalam hal ini perubahan motivasi adalah penting bagi setiap manajer dan pekerja. Karena adanya motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Oleh karenanya kemampuan untuk memotivasi bawahan merupakan keterampilan manajerial yang perlu dikuasai oleh setiap manajer organisasi, dan manajer sendiri sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk membantu bawahannya melaksanakan tugas secara efisien. Akan tetapi, manajer tidak akan dapat mempengaruhi bawahannya apabila dia tidak memahami apa yang terjadi pada kebutuhan para karyawannya. Baiklah, terima kasih. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri, yaitu Saudara Andri Irmanto dan Ratna Dewi yang telah menyampaikan materinya, juga kepada pembimbing dan pengampu kami, yaitu Bapak dosen Mu'anif Ridwan. Terima kasih. Masih banyak kurangnya kami mohon dikoreksi, mohon dibenarkan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi